Lucu parah, Wagub DKI sebut Anies sudah tepati janji kampanye. Ditulis oleh Sardi di steward.com. 4 tahun sudah Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tinggal setahun Anies akan meninggalkan jabatannya. Selalu ada perdebatan soal janji-janji kampanyenya dulu. Menurut Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, selama 4 tahun menjabat sebagai gubernur, Anies telah menepati janji kampanyenya yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Sebagian besar sudah tercapai, insya Allah 1 tahun terakhir kita akan tuntaskan janji yang ada, kata Riza di Balai Kota Jakarta. Yang dimaksud adalah Anies menghentikan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta yang merupakan janjinya. Semasa kampanye, banyak pihak yang ragu karena proyek tersebut sudah terlanjur berjalan meski ada penolakan. Tapi kenyataannya Anies pernah beberapa kali kalah setelah digugat. Kalau saya tak salah ingat, ada beberapa pengembang, lupa nama pulaunya, yang akhirnya menang sengketa. Jadi bisa dikatakan Anies ini hanya memaksakan sesuatu yang bukan pada porsinya. Ingat kata Ahok, jangan memaksakan diri jadi gubernur sehingga melakukan apapun di luar batas. Terus katanya, Anies kembali menunaikan janji kampanyenya dengan resmi meluncurkan program hunian DP 0 rupiah. Inilah program hunian paling memalukan, sekaligus paling gagal yang pernah ada. Dari awal saja sudah tak beres, terlalu dipaksakan, pengadaan lahan terindikasi korupsi pula. Dan dengan pedenya target pembangunan dipangkas habis, tapi masih mau dianggap sebagai penyelesaian janji. Malu dong ah. Anies membangun Stadion JIS yang kabarnya selesai tahun ini. Anies katanya juga menghadirkan kesejahteraan untuk warga Jakarta melalui 5 jenis kartu kesejahteraan, yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus berupa bantuan dana pendidikan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU berupa dana pendidikan bagi mahasiswa, dan Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ, dan Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Bukankah itu adalah lanjutan atau pengembang dari program gubernur sebelumnya? Cuma dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Anies membangun trotoar yang dibuat terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT, serta LRT. Anies juga meluncurkan Jaklingko untuk integrasi antar moda di Jakarta. Pemprov DKI juga menggratiskan pajak bumi dan bangunan bagi guru, pensiun ASN, pensiunan TNI Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan presiden atau wakil presiden. Begitulah. Bagaimana kalau kita tanya soal naturalisasi sungai? Normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Entah sekarang sudah dilanjutkan atau belum, bahkan naturalisasi tidak jelas arahnya. Dan mungkin tidak akan terlaksana karena hanya janji manis belaka. Yang kebanyakan kerja itu adalah pemerintah pusat yang membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Sedangkan Anies, kemanakah naturalisasi sungainya? Bagaimana dengan rumah DP 0 rupiah? Jutaan orang atau ratusan ribu aja deh yang bermimpi punya rumah dan akhirnya kecewa berat sambil meratapi nasib. Bagaimana dengan OKOC? Katanya mau mencetak ratusan ribu pengusaha melalui program ini kan? Memang ini ide Sandiaga, tapi Anies bisa melanjutkan. Tapi kalau mau dikatakan melihat gelagatnya, program ini sudah pingsan di tengah jalan. Bagaimana pula dengan sumur resapan yang katanya buat alirkan air ke tanah bukan ke laut? Katanya dulu sesumbar mau membuat 1 juta sumur resapan, tapi nyatanya sekarang hanya selesai ribuan. Di beberapa media disebut sudah selesai 6.000 sumur. Dari target yang direncanakan sudah dipangkas, yaitu 22.000 sumur. Janji yang tuntas cuma sebagian, tapi ada program besar yang akhirnya tidak bisa ditepati. Satu lagi yang tuntas pastinya program spektakuler seperti kain waring, instalasi bambu dan batu, serta pembangunan tugu-tugu. Itu beneran tuntas dan diselesaikan dengan baik meski akhirnya dibully. Wagub DKI terlalu membela Anies nih. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan dia cenderung entah sukarela atau dipaksa menjadi tameng Anies dari segala kritikan dan cibiran. Anies yang membuat masalah, Wagub yang klarifikasi mirip jubir khusus Anies. Pernyataan Wagub ini terlalu berlebihan sekali, seolah ingin menunjukkan kepada publik kalau Anies adalah pemimpin yang selalu pegang janjinya. Gimana 1 tahun lagi bisa dituntaskan semuanya? Tak masuk akal. Mungkin bisa selesai dengan memakai tata kata. Bagaimana menurut Anda? Banyak gaya. Novel Bamukmin sebut kalau Densus tidak becus, serahkan OPM pada mereka. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Gara-gara cuitan Fadlizon yang mendesak Densus 88 dibubarkan, polemik meluas dan jadi bahan perdebatan.
Ini belum menghitung berapa banyak kelompok garis keras yang menganggap serius ucapan dari Fadlizon ini. Dia dianggap memberikan angin segar kepada mereka. Nah, cuitan Fadlizon ini menjadi topik debat dalam acara Catatan Demokrasi TV One dengan tema Densus 88 dituding Islamofobia. Adu argumen sempat terjadi antara Novel Bamukmin dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Sebentar dulu, sebelum saya lanjutkan saya mau tanya TV One. Kenapa bisa undang narasumber seperti Novel Bamukmin? Apakah negara ini tidak ada orang yang lebih baik lagi selain Novel Bamukmin? Atau TV One sedang ingin menyuguhkan lawakan politik kepada para pemirsa? Siapapun tahu, Novel Bamukmin ini orang yang tidak berlogika dalam berbicara. Kebanyakan ngawur. Mendengar orang ini bicara rasanya lama-lama bisa bodoh. Tapi TV One sih tidak heran, kata orang selalu tampil beda sendiri. Novel menyebut polemik Densus 88 luar biasa sejak dibentuk karena dianggapnya menimbulkan ketidakadilan. Dia menyebut angka 88 dalam nama Densus itu juga karena merujuk jumlah korban dalam tragedi di Bali. Setelah menanggapi Novel mengenai nama Densus, dia menjelaskan angka 88 dalam Densus itu bukan arti dari jumlah tragedi korban kejadian di Bali, tapi berasal dari kata Anti-Terrorism Act atau yang dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi 88 atau terdengar seperti 88. Nah, boleh juga Densus 88 ini dilanjutkan keberadaannya, asal dengan catatan betul-betul menjalani fungsinya untuk memerangi pengacau tanpa pandang bulu, karena Indonesia saat ini dirongrong oleh pemberontak-pemberontak yang ada di Papua, kata Novel. Menurut Novel, Densus seperti gerak cepat alias gercep jika bersinggungan dengan umat Islam. Dia mengatakan hanya baru diduga sebagai pengacau tapi sudah bisa ditembak di jalan, padahal mestinya mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah. Densus juga dikatakannya sudah digunakan untuk kepentingan politik. Dia mencontohkan Densus digunakan untuk menangkap lawan politik pemerintah seperti Munarman. Inilah bagian penting dari perdebatan ini. Menurut Novel, Densus harus fokus pada ancaman pemberontak yang membahayakan NKRI. Densus 88 harusnya menargetkan KKB sebagai target utama. Ada UPM yang selama ini sudah memakan korban baik TNI, Polri, sipil, itu sudah memakan korban. Itu jelas di depan mata, kata Novel. Bagi Novel, jika tak mau dicap Islamofobia, Densus dengan anggaran dilengkapi persenjataan mestinya ikut perangi teror OPM. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat kalau nggak mampu dengan anggaran besar, kemudian senjata yang ada serahkan saja pada kami. Laskar-laskar banyak, kita akan bisa berantas itu OPM. Kalau nggak becus, Densus ya bubarin, kata Novel. Serahkan senjata kepada kelompok Novel? Kacaulah dunia persilatan. Kelompok ini saat demo aja suka ngerusuh dan main lempar-lemparan dengan aparat pengamanan. Apalagi kalau dikasih senjata, bisa-bisa terjadi perang seperti di film Rambo. Kedua, yakin mereka berani berperang melawan KKB. Yakin gak bakal terkencing di celana. Baliho dirobek aja langsung mewek, apalagi dihadiahi berondongan peluru. Mau ngadu ke Komnas HAM pun tidak bisa lagi. Disamperin TNI pakai kendaraan taktis saja langsung kebakaran jenggot. Apalagi didatangi KKB. Kebakaran apa lagi nih? Tak usah sok ngaku berani. Pergi saja dulu ke Papua dan hidup di hutan selama sebulan. Bisa survive nggak? Kalau bisa, baru bicara perang. Mungkin Novel berpikir KKB bakal gemeteran dengan kelompok pengecut seperti dia ini. Dia mungkin berpikir kelompoknya bisa menang dengan cara mengkafir-kafirkan KKB hingga mampus dan memaksa jenazahnya mandi dan kuburkan diri sendiri. Seolah hanya dengan teriak azab, KKB bakal gentar dan mundur. Dipikirnya KKB itu hanya sekelas preman pasar yang dikeretak sedikit saja langsung minta maaf. Dan satu lagi blunder dari Novel. Kata dia, Indonesia dirongrong pemberontak dari Papua. Nah, dia tahu kenapa memaksa Densus 88. Densus 88 kan anti teror, bukan anti pemberontak. KKB itu urusannya sama TNI. Makanya, kalau orang ini ngomong, bisa membodohi orang lain. Kualitas pikirannya sudah bisa ditakar. Limited. Bagaimana menurut Anda? Keren. RI resmi punya smelter terbesar di dunia dan hasilkan 35 ton emas per tahun. Ditulis oleh Niha Alif di steward.com. Jokowi memang presiden legenda dan tak ada duanya. Indonesia seakan mendapat durian runtuh di era kepemimpinannya. Satu persatu hal mustahil justru diwujudkan. Mereka yang dulu berkuasa ia buat takluk dengan aturan mematikan. Salah satunya permintaan pembangunan smelter yang selalu menuai keberatan dari pemilik perusahaan tambang. Kini bidikannya ke Freeport mulai membuahkan hasil. Beritanya akan ada 1,7 ton cadangan mineral yang diolah dan setara 600.000 truk.
Smelter sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni smelting, artinya pelaburan.